Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Ini guys. Dalam sebuah manajemen kecil, mengelola kota itu tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman. Dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sangat mengejutkan setelah Pak Jokowi menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil karena rekam jejaknya. Akhirnya rekam jejak Ridwan Kamil malah dibongkar oleh netizen guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kayak senjata nukirnya Kang Emil ya untuk merespon pasangan sebelah yang memposting foto dengan Anies Baswedan di Jakarta. Setiap dukungan adalah baik, tuh. Dan saya senangnya gini, Pilkada Jakarta itu pilkada rekonsiliasi, Pak. Dulu Pak Anies dengan PDIP berpisah, berseteru, bergabung. Dulu PKS di sana, sekarang gabung ke sini. Jadi itulah indahnya demokrasi, geser-geser kiri kanan biasa. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Nah ini guys, ini dibongkar netizen guys, ini guys. Nah ini rekam jejaknya ini guys. Nah, banyak guys. Ini berita-berita dulu dijadikan satu ini guys. Proyek Tarai ini guys. Nah ini banyak guys ternyata. Ini the power of netizen ini guys. Luar biasa ini. Jika Solo ke Jakarta naik pesawat pribadi, wah divideokan. Ini nggak ada sekarang nih. Tiba-tiba udah ada di Jakarta gitu kan. Dan kemudian mengkampanyekan Ridwan Kamil. Saya Ridwan Kamil. Saya dukung, saya Ridwan Kamil. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena ini soal rekam jejak. Nah, kalau di Jawa Tengah seperti itu, di Jakarta nampaknya ini ada urusan yang berbeda. Ini soal tujuan yang berbeda gitu. Karena ini kurang masuk akal kenapa kemudian tiba-tiba Pak Jokowi juga ikut terlibat dalam kampanye di Jakarta gitu. Karena sebelumnya ketika Pramono dicalonkan untuk maju sebagai calon gubernur, itu kan Pramono adalah menterinya Pak Jokowi dan hubungannya baik-baik saja gitu, nggak ada masalah. Pramono ini sudah mendampingi Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir sebagai menteri gitu ya. Dan jawaban atau respon Pak Jokowi juga ya mempersilahkan, mendoakan, ya mendukung dan seterusnya. Sehingga kemudian di Jakarta ini terjadi perubahan peta politik di mana sebelumnya nampak ingin terjadi pertarungan sengit antara Ridwan Kamil dengan siapapun calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi setelah Pramono yang muncul, ini kemudian mereda gitu. Karena awalnya ini kan persaingan antara Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan awalnya gitu ya. Kalau urusan rekam jejak, Mas Pram itu kan malah 10 tahun luar biasa ya. ya. Mendampingi sampean ya. Ini udah 2 bulan kerendam, Pak. Bapak mau nanya apa mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja, Pak. Sebagai Kalau warga. saya jawab, Udah. Bapak mau denger nggak? Iya, Pak. Tenang dulu. Udah kesel soalnya, Pak. Udah 2 bulan ya, Pak. Kerendam nggak ada solusinya. Udah kesel soalnya, Pak. Udah 2 bulan ya, Pak. Kerendam nggak ada solusinya, Pak. Daya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir, Pak. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Cienteng sudah selesai. Cuma nggak ada itunya, itu, Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dengan retensi lagi. Kita bikin seperti Cienteng, masih tidak cukup, kita bikin lagi. Kan, tapi kan butuh proses. Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi, mudah-mudahan akhir tahun selesai, mengalirkan air lebih cepat. Jadi solusi sedang dikerjakan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau. Dan nggak bisa besok, dan semua yang butuh proses. Jadi kalau dibilang tidak ada solusi, saya kira tidak hanya masalah waktu. Yang namanya membangun rumah juga kan tidak bisa dalam seminggu. Tapi yang paling urgent gitu, Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu, Pak? Ya,
kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Makanan mana Pak? Itu ngiringkan itu dia dari akar yang Atau Pak jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu ke hiji-hiji ku Pak Gubernur itu kan makanya ada namanya Pak Kepala Desa, makanan berkardus-kardus saya titip kepala desa yang membagikan. Ya, jadi semua dilakukan, membantu dilakukan, jumlahnya memadai, konstruksi dilakukan. Makan siap saja kan saya. Udah nerima kan semua RW dikasih Pak. Setiap RW dikasih. Ya. Udah nerima belum? Pemerintahan itu berjenjang, ayah RT, ayah RW, ayah lurah, ayah bupati, ayah gubernur, ayah presiden diurus ini. Nah, itu. Ya. Ridwan Kamil bagi kami adalah pelakor yang telah merebut kemesraan PKS dengan Mas Anies, di mana PKS sudah mendeklarasikan diri mendukung Mas Anies. Ya, kemudian datanglah pelakor politik yang bernama Ridwan Kamil. Maka untuk merawat kebersamaan dengan PKS itu, bagi kami pendukung Mas Anies, caranya adalah kalahkan Ridwan Kamil, kemudian mari kita tata hubungan baik kembali dengan PKS. Makasih. Coba lihat kelakuannya kawan-kawan ya. Lihat kelakuannya nih. Oke, perhatikan. Bannernya ditutupin guys. Bannernya ditutupin itu. Tim ses nomor 1 tolong. Ya, korlapnya tolong ini. Lu harus sportif dong, jangan main curang. Cari tempat yang lain dong. Harusnya cari tempat yang lain, jangan nutupin. Ini kan parah ini loh. Ya, yuk guys. Justru diorganisir atau diorkestrasi oleh mantan Presiden Jokowi. Dan kita akan mulai menilai bahwa justru kehadiran Jokowi di Jakarta itu bikin mual politik Jakarta. Karena menganggap ini ngapain nih orang nih dari Solo balik lagi ke Jakarta, nanti pindah ke Medan dan segala macam. Jadi itu sebetulnya kampanye buruk bagi Ridwan Kamil itu. Lain kalau Ridwan Kamil misalnya berani mengatakan, ya saya Ridwan Kamil berpasangan dengan PKS dan kami ini adalah Kim, tapi bukan Kim plus, melainkan Kim minus. Lalu wartawan bertanya, kok minus? Iya, maksudnya minus Gibran, minus Jokowi. Itu lebih bunyi, lebih mampu coping up ideas ketimbang bertemu dengan Jokowi. Kan rakyat Jakarta tahu bahwa siapapun yang menempel pada Jokowi itu artinya masih nyari sisa-sisa kekuasaan Jokowi yang memang udah punah, udah nggak ada tuh. Kecuali dimanipulasi lagi lewat lembaga survei, dimanipulasi lagi lewat keterlibatan aparat. Tapi saya kira aparat udah tahu bahwa Jakarta itu berbahaya kalau ada keterlibatan atau perintah untuk melibatkan aparat itu, dan itu harusnya jadi pertimbangan, jadi pikiran, harus jadi kematangan berpikir dari tim Ridwan Kamil ini. Oke guys, jadi setelah Pak Jokowi menyatakan dukungannya kepada Ridwan Kamil karena rekam jejaknya, sepertinya ramai-ramai netizen langsung menelusuri jejak digital daripada Ridwan Kamil selama menjabat dulu di Jawa Barat guys. Mendapat dukungan dari Pak Jokowi malah sepertinya menjadi bumerang bagi Ridwan Kamil karena akhirnya rekam jejaknya semua terungkap. Netizen Indonesia memang ahlinya membongkar rekam jejak, jadi nggak bisa dikelabui. Pasti selalu ada cara untuk menyingkapkan segala rekam jejak guys. Jadi melihat rekam jejak Ridwan Kamil yang dibongkar netizen, maka rakyat Jakarta harus melihat dan mempertimbangkan lagi siapa pemimpin yang cocok untuk dipilih untuk memimpin Jakarta selanjutnya. Semoga rakyat Jakarta cerdas untuk memilih pemimpinnya guys. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.